Kisah diawali dari seorang wanita yang pulang kerja setelah bekerja lembur tengah malam. Kemudian seorang pria bernama Dosik mengendarai mobil van menawari tumpangan, tetapi wanita itu menolaknya. Kemudian terdengar suara minta tolong dari dalam mobil van. Dan ketika wanita itu mengeceknya, maka terjadilah ya, wanita itu tewas dibunuh oleh Dosik dan juga seorang laki-laki yang telah tewas dibunuhnya. Kemudian terlihat polisi datang ke tempat kejadian dan ternyata Dosiklah yang telah melaporkan keberadaan mayat tersebut sehingga polisi tidak mencurigai Dosik sama sekali. Dosik pun lolos dari polisi. Dosik adalah psikopat yang hobi membunuh dan juga licik sehingga selalu lolos dari polisi. Scene berpindah ke kantor, diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Kyungmi yang bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di pusat call center. Kyungmi adalah seorang tunarungu. Sojung dan Jongtak adalah bersaudara. Jongtak sangat menyayangi adiknya sehingga melarangnya pulang terlalu malam yang saat itu Sojung akan pergi kencan buta. Selesai makan malam bersama klien, Kyungmi hendak menjemput ibunya yang pulang kerja di sebuah toko. Kyungmi bersama ibunya merencanakan liburan ke Pulau Jeju dan akan membicarakannya sepulang kerja. Ibunya Kyungmi adalah seorang tunarungu seperti Kyungmi. Tibalah Kyungmi menjemput ibunya pulang dari kerja. Sesampainya di komplek apartemennya, ibunya turun dari mobil dan Kyungmi hendak memarkir mobilnya. Terlihat Dosik memperhatikan mereka dan mengikuti ibunya Kyungmi. Dosik yang hendak mencelakai ibunya Kyungmi tetapi tidak jadi karena ada Sojung yang kebetulan lewat. Akhirnya Dosik berubah pikiran menjadikan Sojung adalah targetnya. 슈퍼 귀 막혔어? Saat Kyungmi berjalan ke tempat ibunya yang menunggunya di ujung jalan, ia melewati gang kecil dan melihat sepatu putih yang dilemparkan dari gang kecil yang gelap. Kemudian Kyungmi menghampiri asal sepatu tersebut. Terlihat Sojung yang terluka dan memohon pertolongan. Dosik yang melihat Kyungmi menghampiri Sojung langsung menyerang Kyungmi. 야! 너 잘 봐. 때문에 죽는 거야. 너 때문에 씨발려나. 가만 있어. 이게 씨발. Dengan bantuan Sojung, akhirnya Kyungmi melarikan diri. Karena ibunya ada di ujung jalan dan khawatir ibunya celaka, Kyungmi lari ke arah parkiran. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Kyungmi berhasil masuk ke dalam mobilnya dan menelpon ibunya. Kyungmi meminta ibunya agar tetap menunggunya dan Kyungmi akan segera menyusulnya. Alangkah kagetnya, ternyata Dosik sudah berada dalam mobilnya.
Kyungmi langsung gas mobilnya dan mengerem mendadak sehingga Do-sik pun terjungkal dan Kyungmi berhasil lolos dari Do-sik. 죽여버리기 전에 가라고! Kyungmi langsung berlari menuju ke arah ibunya dan berhasil menyalakan alarm tanda bahaya. Do-sik langsung menuju mobil van-nya yang di dalamnya ada Sojung yang sudah terluka dan lengkap dengan barang-barang penyamaran dan juga senjata tajam. Do-sik yang sudah berganti pakaian menggunakan jas berpura-pura sedang mencari adiknya yang ciri-cirinya mirip Sojung. Kyungmi tidak curiga sama sekali karena Do-sik sebelumnya mengenakan topi dan masker. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan akhirnya membawa mereka bertiga ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kyungmi membuat laporan tetapi Sojung tidak ditemukan dimanapun. Ibunya Kyungmi mencurigai Do-sik karena sering memperhatikan Kyungmi. 그리고 남자는 모자. 그건 제가 알아요. Saat bersih tegang dengan pemabuk di kantor polisi, HP Do-sik terjatuh dan terlihat oleh ibunya Kyungmi foto Sojung di HP-nya. Datanglah Jong-tak yang mencari Sojung ke kantor polisi. 마지막으로 통화한 게 언제예요? Jong-tak memperlihatkan foto Sojung. 여기 여자애 본 적 있으세요? 얘기해봐요. 이분이 귀가 안 들리니까 이거. Do-sik langsung mengancam ibunya Kyungmi supaya tutup mulut. Saat Kyungmi mengatakan telah melihat Sojung, Do-sik yang takut ketahuan akhirnya menyerang Jong-tak dan berkata bahwa dialah yang telah mencelakai Sojung. Terjadilah perkelahian. Polisi berusaha melerai mereka. Do-sik mengaku menyerang Jong-tak karena melindungi Kyungmi dan ibunya. Jong-tak mengatakan kepada polisi bahwa Do-sik yang mencelakai Sojung, tetapi polisi tidak mempercayainya karena tidak adanya bukti. Setelah Do-sik pergi, Jong-tak menceritakan bahwa Do-sik adalah penjahat yang telah mencelakai adiknya dan segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari Sojung. Setelah tiba di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Rumah Kyungmi banyak terdapat detektor suara sehingga akan menyala saat ada orang datang. Ternyata yang datang adalah temannya ibunya. Setelah ibunya pergi bersama temannya, tinggallah Kyungmi sendiri di rumah. 뭐야? 빨리 가, 빨리. 야, 경구야, 빨리 들어가. 쟤는 어쩌냐? Tiba-tiba, Do-sik sudah berada dalam rumah dengan kapak di tangannya. Kyungmi langsung meminta pertolongan kepada Jong-tak. Jong-tak yang saat itu sedang mencari adiknya langsung berlari ke rumah Kyungmi.
Kyungmi melompat dari jendela kamarnya untuk melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran lagi yang cukup menegangkan. Meskipun sempat tertangkap, tetapi akhirnya Kyungmi bisa melarikan diri. Namun sialnya, Kyungmi melarikan diri terjebak di jalan buntu. Untunglah Do-sik datang tepat waktu. Do-sik akan memberitahu keberadaan Sojung asalkan tidak membantu Kyungmi. Do-sik memberikan alamat palsu keberadaan Sojung kepada Jong-tak. Akhirnya Jong-tak dengan mengatakan maaf pergi meninggalkan Kyungmi dan memilih menyelamatkan adiknya. 네 동생이야? 동생 죽어간다니까? Sesampainya di alamat tersebut, Sojung tidak ditemukan dan akhirnya Jong-tak sadar bahwa Do-sik sudah membohonginya. Dengan sekuat tenaga, Kyungmi berusaha melarikan diri dari kejaran Do-sik. Kyungmi melihat Sojung yang terluka parah keluar dari mobil Do-sik. Kyungmi dan Sojung langsung bersembunyi. Kyungmi memberikan HP-nya kepada Sojung agar menghubungi polisi dan juga kakaknya Jong-tak. Akhirnya Kyungmi memancing Do-sik agar mengejarnya sehingga Sojung bisa selamat. 여기냐? 왜 이러십니까? Akhirnya Sojung berhasil diselamatkan, dibawa ke rumah sakit. 언니. Sojung mengatakan Kyungmi lari ke pusat kota. Ibunya Kyungmi dan Jong-tak pergi mencari Kyungmi. Kyungmi terus berlari ke keramaian dan di pusat kota berharap ada yang bisa menolongnya. 병원 갔어요, 병원. Jong-tak berhasil menemukan Kyungmi dan terjadilah perkelahian yang menyebabkan Jong-tak tidak sadarkan diri. Jong-tak kemudian sadar dan hendak memukuli Do-sik. Karena merasa terdesak dan mengetahui ibunya Kyungmi ada di tempat itu, Do-sik langsung mencari ibunya Kyungmi. Kyungmi yang melihat ibunya bersama Do-sik segera berlari hendak menyelamatkan ibunya. Kyungmi menyerang Do-sik dengan pisau namun meleset dan tiba-tiba terjadilah ya, Kyungmi menusuk dirinya sendiri dan terlihat petugas mengarahkan pistol kepada Do-sik. Petugas mengira Do-sik telah menusuk Kyungmi. Do-sik merasa bingung dan semakin marah kepada Kyungmi, kemudian hendak membunuh Kyungmi, tetapi akhirnya Do-sik mati ditembak oleh petugas.
Di akhir film terlihat Kyungmi bersama ibunya serta Sojung bersama kakaknya sedang berlibur di pantai di Pulau Jeju. Film pun tamat. 하나도 이것도 못하겠다. 어려워. 신나게 놀아야 돼. 무서워서 빨리. 그래서